Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan hati kami sekalian umat-Mu bersama-sama dengan semua hamba-hamba-Mu. Yaitu kami mau jadi berkat buat orang lain. Nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Lewat hidup kami Tuhan dikenal banyak orang. Dan lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Sebab itu bawa kami terus kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami tetap beriman kepadamu, karena iman itulah yang membawa kami kepada sebuah kehidupan yang lebih baik daripada yang sudah. Bahkan kalau kami bertahan dalam iman sampai kesudahannya, kami akan berjumpa dengan Tuhan dan kami hidup bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Sebab itu kiranya Tuhan akan menolong kami. Untuk semua hal yang kami pertimbangkan, iman yang perlu kami pertimbangkan. Untuk semua yang kami perjuangkan, iman yang harus kami perjuangkan lebih dahulu. Karena kalau kami punya iman, maka semua berjalan dengan baik dan Tuhan pasti memberkati kami. Sekarang berkatilah kami dengan firman-Mu, karena kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Siapa diberkati Tuhan? Amin. Hebat. Siapa yakin akan diberkati Tuhan? Amin. Siapa percaya sekali diberkati, tetap diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa minggu ini saya ke Surabaya, beberapa hari ini ya, sejak hari Minggu di tanggal 17 ya Ibu ya. Mulai tanggal 10 di Surabaya itu rame dengan satu hari yang hebat ya. Bahkan kejadiannya di Surabaya tapi diperingatinya di seluruh Indonesia. Itu ada hari besar yang luar biasa namanya Hari Pahlawan. Halo, Hari Pahlawan. Hebat ya, semua tahu ya. Jadi Surabaya ini adalah satu kota yang terkenal seluruh dunia, saudara. Ya, kalau wisata Indonesia yang dikenal adalah Bali. Kalau pahlawan perjuangan yang dikenal Surabaya. Ya, kadang-kadang Jakarta orang enggak tahu, saudara ya. Saya pergi ke satu negara ditanya, "Ya, kamu dari mana?" Saya ngomong dari Indonesia. Dia berkata, "Di mana Indonesia?" Katanya, "Ya, lah ruwet tinggi ya." Dia berkata, "Di mana Indonesia?" Saya jelaskan, "Indonesia is Jakarta." "You know Jakarta?" "Oh, I don't know Jakarta." Katanya, ya. Lalu diterang nopo itu ya. You know Surabaya? Ya, Surabaya kena ya. Oh, ketahui Surabaya lebih terkenal ya. Apalagi semua orang dimanapun orang Indonesia enggak tahu kota Surabaya. Ya, namanya kota belum tahu, tapi ceritanya Surabaya itu pasti orang tahu. Apalagi dengan 10 November, pasti tahu tentang Surabaya. Lah berkenaan dengan itu Bapak Ibu Saudara, saya ini beberapa hari ini lagi merenungkan. Ya, namanya perjuangan ya, perjuangan dari kata juang. Makanya Surabaya punya gedung namanya Gedung Juang, betul ya. Lalu ada rekaman-rekaman tentang perjuangan. Sampai saya lewat Genteng Kali tadi pagi itu ada gedung namanya Gedung Cak Durasim. Saya tanya baca kepada Google, oh pasti Cak Durasim iki kok dengaran jeneng kok sampai Cak Durasim. Ternyata Durasim itu adalah seorang pahlawan khusus dari Surabaya. Ya, dia meninggal pada zaman Jepang dan dia ditembak hanya karena apa? Nyanyiannya itu menyakitkan hatinya orang Jepang. Nyanyi apa? Boku pono maitoro melok nipon tambah sengsoro dier. Betul ya? Halo, betul ya? Nah, itu kenapa? Karena dia memberikan sebuah nilai-nilai perjuangan. Lah, tapi kita melihat juga perjuangan itu kadang-kadang selesai waktu yang didapatkan yang diharap sudah dapat ya. Padahal perjuangan itu artinya tidak boleh selesai loh sampai kapanpun juga. Yang setuju katakan amin. Orang berjuang itu kadang-kadang kalau sesuatu yang diharap sudah dapat, dia selesai berjuang. Halo? Betul enggak? Betul. Ada banyak orang sakit misalnya ya, sembahyang minta Tuhan sembuhkan. Begitu sembuh Tuhan ditinggalkan. Lah kenapa? Yang diharap sudah dapat. Satu kali ada jiwa baru di tempat saya. Dia ada datang masih di atas tempat tidur ya. Dia ditandu dibawa gereja. Lalu kita doakan. Minggu kedua dia masih datang. Ya masih ditandu. Minggu ketiga sudah mulai jalan. Ya, terus minggu keempat dia datang sendiri. Minggu kelima sehat walafiat dia kesaksian. Minggu keenam tidak datang.
Minggu ke-6 tidak datang, saya besuk, saya tanya, loh Pak, kok tidak teko kebaktian? Loh lah kula pun sarah sih Om. Maksudnya apa? Lah wis sembuh lah, masa ate nang gereja maneh. Lah anggitmu gereja iki puskesmas lek wis waras terus ndak datang. Halo, betul ndak? Jadi ada banyak orang itu berjuang. Kalau perjuangannya sudah dapat, mereka hilang. Banyak jemaat. Kalau sudah November, Desember, wantri ke gereja. Kenapa? Setor nama, setor alamat dan sebagainya. Desember dapat hadiah, yang diharapkan sudah dapat Januari hilang. Itu namanya Kristen kapal selam ya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Ada enggak di Surabaya? Okay. Oh banyak ya. Surabaya banyak, tapi di Sangkakala enggak ada. Loh, maksud saya enggak ada bedanya gitu loh. Ya ada saya. Walaupun 1, 2 itu ya ada. Orang-orang yang model begini. Makanya ada satu nyanyian. Dikala perjuangan sudah dapat, maka orang itu merasa nikmat, merasa puas. Betul ya? Betul. Makanya si mana-mana saya dengar nyanyian itu. Saya suka lagunya, tapi saya tidak suka isinya. Judulnya namanya Dek Zaman Berjuang. Pernah dengar? Belum. Dek zaman berjuang. Terus njur kelingan anak lanang. Terus biyen tak openi neng saiki ono ngendi. Artinya apa? Waktu masih berjuang dia ada. Selesai perjuangan dia ndak ada. Loh memangnya perjuangan itu kapan selesainya? Jarene wis menang keturutan sing digadang. Jarene wis menang. Menang memang menang, tapi apakah menang cuma hanya untuk menang? Isinya menang kan mesti ngisi kemerdekaan. Halo? Nah, bagaimana kita ini Kristen kadang-kadang? Sebab itu sepanjang hari ini saya akan ngomong tentang bagaimana kita mesti berjuang. Ya, semua orang itu punya nilai perjuangan. Kalau tidak ada nilai perjuangan, mereka tidak jadi orang berhasil. Dari anak-anak kita sudah berjuang sekolah. Betul ya? Betul. Habis itu berjuang cari pekerjaan. Lalu mempertahankan pekerjaan itu dengan nilai yang hebat. Mungkin sampai pensiun. Apakah selesai yang namanya perjuangan? Belum. Coba kita lihat. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Kitab Yudas ini memang cuma 1 pasal ya. Ayat yang ketiga. Tolong Pak. Apakah Alkitab berbicara tentang perjuangan? Ya, silakan. Mari kita lihat Yudas ayat yang ketiga. Karena surat Yudas cuma 1 pasal. Ya, Bapak Ibu jangan dipikir Yudas ini yang nulis adalah Yudas yang menjual Yesus itu ya. Yudas ini nama lainnya adalah Yehuda. Dia adalah saudaranya Yakobus. Dia adalah saudara dari seorang rasul Yakobus. Dan dia adalah murid Tuhan yang percaya kepada Yesus sudah hampir-hampir pada masa akhir dalam pelayanannya. Ya, coba kita lihat. Apakah yang disebutkan oleh Yudas? Yuk bareng-bareng Yudas semua. 1 ayat 3. Ya, yang keras bareng-bareng. Yang pertama ini kita baca bareng-bareng. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Terus, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Perhatikan, sekarang ulangi lagi Pak. Sekarang. Saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah orang Kristen pada masa-masa gereja pertama. Mereka adalah orang yang diinjili oleh rasul-rasul, mereka menjadi Kristen. Lalu ada seorang rasul menulis surat ini ya, yang berkata saudara-saudaraku yang kekasih. Terus. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Sebenarnya yang menjadi tema surat ini adalah tema tentang iman sebenarnya.
Ya, seorang rasul namanya Yudas atau Yehuda dalam terjemahan yang lama dia berkata, sementara ini aku ini bersungguh-sungguh berusaha. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Surat ini singkat, padat, cuma satu pasal. Temanya sebenarnya, saya katakan, tema utamanya adalah tentang keselamatan. Ya, terus Aku merasa terdorong aku merasa terdorong, aku tergerak untuk meneruskan ini kepada kamu. Ternyata nanti dalam surat Yakobus bukan hanya tentang keselamatan yang sudah pasti Tuhan berikan kepada kita, tapi dia berkata, aku ini terdorong, aku ini tergerak nulis kepada kamu dan menasihati kamu dan mau menasehati kamu dari di tengah-tengah surat yang temanya tentang keselamatan ini. Aku mau kasih nasihat kepada kamu, aku terdorong untuk menyampaikannya, aku tergerak, aku semangat untuk memberikan nasihat kepada kamu, yaitu nasihat tentang apa, Pak? supaya kamu tetap berjuang Supaya kamu tetap berjuang. Lihat saya. Supaya kamu tetap berjuang. Juang. Perjuangan tidak akan pernah selesai. Sepanjang hidup ini adalah perjuangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yuk ngomong dengan selamat berjuang. Yuk. Selamat berjuang. Selamat Lagi-lagi 2, 3. Selamat Selamat berjuang. berjuang. Ya, kata juang ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah kata yang penuh dengan semangat. Waktu saya kecil, orang-orang tua di zaman saya kalau ngomong pelayanan, itu bukan ngomong pelayanan, ngomong tentang berjuang. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang jadi Kristen, jadi anak Tuhan sudah mulai muda gitu ya. Waktu saya kecil, orang-orang di sekitar saya, emak engkong saya, papi mami saya, kalau ngomong itu selalu ngomong berjuang. Ya, apalagi di luar pulau. Ya, di Sumba, di Timur, ya di Wengapu atau di Kupang gitu ya. Kalau orang tanya, kamu mau pelayanan kemana gitu ya. Dia ngomong begini, bro, besok berjuang bagaimana? Ya, berjuang kemana? Saya ngomong, berjuang di opo gitu ya. Ternyata melayani itu juga sebuah perjuangan. Ya. Sekarang ini saya menikmati pelayanan itu sak nikmat-nikmatnya. Malang, Surabaya, naik mobil, riwa-riwi, sangu jajan. Halo? Dulu orang tua kita kalau pelayanan naik gunung turun jurang tanpa bawa apa-apa. Makanya mereka sebut pelayanan ini sebuah perjuangan. Hebat loh. Terus kenapa kamu harus tetap berjuang? Berjuang untuk apa, Pak? Untuk mempertahankan iman. Untuk mempertahankan iman. Lihat. Perjuangan kita ini bukan hanya untuk kehidupan sekedar hidup. Perjuangan kita tidak berhenti waktu apa yang kita inginkan sudah tercapai. Tapi perjuangan yang tidak boleh berhenti itu berjuang untuk mempertahankan iman. Bagaimana iman mesti diperjuangkan terus menerus. Saya katakan paling penting di semua kehidupan kita itu kata Alkitab adalah iman. Betul? Betul. Ada orang berjuang untuk kehidupan, ada orang berjuang untuk menjadi kaya. Apakah boleh? Sangat boleh. Kenapa? Bekerja, kata Paulus dalam 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, bekerja itu untuk mencukupkan kebutuhan supaya kita tidak menjadi beban dari sesama kita. Paulus pernah berkata, dalam pelayananku, engkau ingat waktu aku datang ke Tesalonika, aku bekerja dengan keras siang malam untuk mencukupkan kebutuhanku. Supaya apa? Supaya aku tidak menjadi beban untuk orang lain. Artinya tidak jadi benalu, tidak jadi repotnya orang. Aku berdikari, bekerja untuk diri sendiri. Tapi Alkitab berkata, walaupun perjuangan bekerja itu penting, iman jauh lebih penting. Amin. Kalau tidak dapat kerjaan, tidak apa-apa. Jangan kehilangan iman. Makanya jangan tukar iman hanya karena pekerjaan.
Orang bekerja hanya untuk cari nafkah supaya bisa makan. Memang Alkitab berkata kalau tidak bekerja jangan makan. makan. Betul? Betul. Kalau tidak bekerja jangan makan. Tapi perhatikan, dari semua pekerjaan, dari sekedar makan, iman lebih penting dari makanan. Makanya Alkitab berkata lebih baik tidak makan daripada kehilangan iman. Makanya jangan tukar iman hanya karena sekerdus makanan. Wow. Alkitab ini keren loh saudara. Betul ya? Betul. Orang itu memang semua orang punya keinginan anak-anaknya lebih maju. Mana ada orang tua mau anaknya lebih sengsara. Yang pasti orang tua berkata kamu mesti lebih enak dari orang tua. Sing Jawa-Jawa ngomong kue urip mesti luwih penak teko bapak ibu. Betul ya? Yang orang Jawa berkata lu mesti bahagia lebih yujian dari papa mama. Halo betul ya? Betul. Makanya golek mantu pun ya milih. Halo betul? Betul. Milih masa golek mantu sembarang. Halo? Tuh kan pacaran iki, iya ndang rabi ya mumpung payu. Ada enggak kira-kira? Enggak ada, orang pilih mantu tuh mesti ada standarnya. Cuma orang dulu kalau milih mantu tuh standarnya salah. Saya ngomong, orang dulu kalau pilih mantu yang penting sogeh, punya duit, ganteng ngambil elek nomor 50. Iman malah ndak ngerti blas. Lihat, caranya orang dulu cari mantu, yang penting sogeh. Anaknya selalu diatur, lu udah dikawin be orang semi Yujen po mau. Ya, ingat Tomak ngomong apa? Ni Yujen wo yau, ni me Yujen wo po yau, ni cao. Ya betul ya. Kon le duwe aku gelem, kon gak duwe aku mau kon ngimi gak tau, betul ya. Ni Yujen wo yau lah. Ni me Yujen wo po yau, ni cao. Betul ya, Jen ti Jen, ini me Yujen bocah, betul ya. Itu zaman dulu orang di gereja Betani Sangkakala, lihat. Bukan harta, memang harta kita butuh. Yang lebih butuh dari harta adalah iman. Iman. Makanya saya berkata, jangan tukarkan iman hanya karena Anda punya mantu lebih kaya. Ya. Ada banyak orang tinggalkan Tuhan karena anaknya menikah. Disetujui pernikahannya, bukan karena beriman. Yang penting sugih. Tak cerita nih, kekayaan itu bisa hilang. Iman itu loh dapat menggantar orang sampai surga. Amin. Yang penting punya iman. Saya pernah kasih kesaksian kepada Anda, saya hadapkan kepada anak-anak. Jangan kenalkan calon mantu kepada bapak yang ndak Kristen. Terperkara gereja, terserah gereja apa. Yang penting kenal Tuhan. Kenapa? Iman itu membawa seorang sukses di dunia, sampai masuk dalam kekekalan. Yang bawa cuma iman. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, yang ditanya bukan harta benda, kekayaan. Yang ditanya masih adakah iman. Makanya berjuang terus dengan iman. Ada banyak orang berjuang karena iman, tapi imannya itu hanya berbatas kepada sebuah mujizat. Saya percaya ada mujizat itu. Saya percaya ada mujizat. Saya ajak jemaat juga percaya ada mujizat. Kekuatan manusia itu ada batasnya, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Amin. Tapi kita lihat, mujizat itu sebagian dari iman. Cuilannya dari iman kecil. Apa artinya orang dapat mujizat? Dia kehilangan iman. Dan tujuan Tuhan memberikan mujizat itu cuma satu. Orang yang terima mujizat, orang itu lebih beriman. Makanya firman Tuhan berkata, berjuanglah terus untuk mempertahankan iman. Terus Pak, dikit lagi, apa katanya? Yang telah disampaikan kepada orang-orang yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yaitu siapa? Jemaat waktu itu, saya dan Anda sekarang. Katakan sama-sama, iman lebih penting dari mujizat. Iman lebih penting daripada mujizat. Lebih keras, 2, 3. Iman lebih penting dari mujizat. Penting daripada mujizat. Amin.
Amin. Mujizat hanya bagian dari iman. 2, 3. Mujizat Mujizat hanya bagian dari iman. Satu kali. Tuhan itu buat satu mujizat. Setelah dinilai oleh Tuhan tentang mujizat, Yesus loh yang membuat mujizat. Ternyata yang terima mujizat itu tidak satu pun yang berkembang kepada iman. Wah, itu Tuhan rotok gregeten dalam pelayanannya. Coba kita lihat ya dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-45, ini satu perjuangan kehidupan, perhatikan. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Untuk apa Yesus berjalan di atas air ini? Perhatikan. 45. Sesudah itu Ya. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu Ya. dan berangkat lebih dulu ke seberang, Ya. ke Betsaida. Terus? Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Oke. Sekali lagi Pak. Sesudah itu, Sebentar. Sesudah itu. Yuk bareng-bareng jemaat 2, 3. Sesudah itu. Apa ya bahasa Jawa ini sesudah itu? Marine. mari ngono. Sesudah itu, ayo. Bahasa Jawa ini apa? Sakwise kuwi, waduh iki kok ketoke kok kalusan iki basane wong kulon ya. Sakwise kuwi. Lah iki lho sing enak wong Surabaya. Ya apa Cik? Mari ngono. Ya. Iki sing paling apik wis ya. Saya sukanya bahasa itu Surabaya. Lek dijak omong Surabaya itu lebih ngerti loh. Sakwise kuwi kok cek adoh men yo. Mari ngono. Ku koyo JTV lek siaran itu. Saya paling seneng ya. Ndelok TV itu JTV. Siarannya genah. Ono maling. Ketangkep polisi. Mari ketangkep polisi, mari ngono digawa nang kantor polisi. Dikamplengi malingi, semaput nek kono. Genah wis ya. Mari ngono. Ya. Mari opo itu kira-kira kalau kita melihat cerita sebelum itu cerita tentang apa Pak? Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Sesudah itu, sesudah apa? Cerita sebelum itu apa? 5 roti. Yesus mengusir roh jahat. Mujizat 5 roti. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah apa Pak? Tolong Pak, tadi Pak Pendeta. 5 Setelah roti. memecahkan 5 roti dan 2 2 ikan. ikan. Jadi sebenarnya sesudah itu, mari ngono, ini mari apa? Mari mecah-mecahkan roti dan 2 ikan. ikan. Mereka makan kenyang, sisanya 12 12 bakul. keranjang. Lah kenapa yang kok usah 12? Yang lumpukno itu kan orang 12. Jadi sisanya 12 bakul masing-masing. Itu bagiannya murid-murid. Injil Yohanes berkata setelah roti itu dipecah-pecahkan, dibagi-bagi. Orang pada zaman itu kalau makan bersama, yang melayani itu makannya nanti setelah selesai pesta. Caranya makan, kalau saya misalnya ya, melayani sebagai pelayan pesta, saya melayani Ibu Sharon misalnya ya. Ibu Sharon tak kasih roti, Ibu udah langsung makan waktu itu. Pasti roti itu dicuil, ya belum dimakan loh ya. Dicuil dulu, terus ditaruh. Saya layani lagi, ibu ya juga gitu, enggak kesusun dimakan. Dicuil mana cek bersih itu ditaruh. Lah roti yang dicuil ini namanya PA. Apa? PA. PA itu apa Pak? PA itu adalah upah untuk orang yang melayani. Jadi orang Yahudi itu walaupun pelit-pelit tapi ngerti aturan. Lek dikei mangan, gak ndang dipangan kabeh, dicuil dhisik, digawe sing nglayani. Jadi kalau saya mikir mangan, saya makan,
Saya tidak dapat banyak PA saya. Supaya nanti saya kenyang, makanya yang penting tak layani dhisik sebanyak orang yang saya layani, cuwilannya roti semakin banyak. Banyak. Nah kalau yang makan tuh 5.000 keluarga, belum termasuk istri dan anak-anak, yang layani cuma 12 orang. Oh, orang satu dapat berapa ratus cuil itu. Ya toh, kira-kira 400 cuil. Kalau cuma 5.000. Ini yang makan kan istrinya juga, anak-anaknya juga. Kira-kira kalau satu orang punya 2 anak, ya 20.000. Wah, makanya waktu dikumpulkan sisanya 12 bakul atau 12 keranjang. Itu karena murid-murid mengumpulkannya 12 orang. Nah murid-murid ini waktu sudah kumpulkan sisanya, sesudah itu, apa katanya Pak? Yesus segera memerintahkan murid-muridnya Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. menyeberang ke Betsaida. Saya cuma kadang-kadang moco ini kok cek sakno murid-murid itu ya. Yang dilayani makan kenyang, murid-murid mengumpulkan PA-nya, upahnya, baru dikumpulkan durung nilii. Tuhan berkata, sekarang kamu nyebrang dulu ke seberang ke Betsaida. Saya mulai tanya-tanya ini. Wong namanya orang melayani kok wis mangan. Iki murid-murid kan belum duduk untuk menikmatinya. Halo? Mungkin murid yang lain berkata, aduh kenemen melok wong iki rek. Sing dilayani wareg mulih, awake dhewe iki lho mulai isuk durung mangan, baru dikelompokno durung dimplok, dikongkon maneh. Aduh, cik nemeni. Memang waktu itu rasanya kalau saya rasakan saya jadi murid, sepertinya Tuhan kok mentolo ya. Kalau saudara mungkin punya anak buah, pasti ngomongnya akan lebih halus, ngomong begini, kamu makan dulu cepet-cepet ya, habis makan terus berangkat. Ini ndak. Mari dikelompok rotine, sekarang juga berangkat, segera berangkat. Loh memangnya kenapa? Kok Tuhan kok rodok kegi gini? Coba kita lihat ayat 52. Opo Tuhan kok moro-moro kayak gini iki? Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Imannya ndak tumbuh blas. Lihat ini. Ya. Kalau kita melihat memang Tuhan itu koroke rodok mentolo. Orang belum makan loh, baru kerja loh. Sebetulnya sorry, Tuhan itu tidak cuma urusan mangan. Yang diurus Tuhan itu setelah engkau dapat makanan, engkau dapat mujizat, imanmu ini muncul apa enggak? Hei, betul? Timbul enggak setelah kamu ini diingoni ambek Tuhan ini. Setelah dikasih mangan wareg ini. Percayamu itu berkembang apa enggak? Nah murid-murid dinilai Tuhan. Tuhan kan tahu hatinya. Walaupun kamu murid, walaupun kamu melayani, walaupun kamu buat mujizat, imanmu enggak berkembang belas. Kamu puas hanya karena dapat roti. Sekarang dengan roti itu bawa naik perahu budal sekarang juga. Jadi hati-hati loh ya. Tujuan Tuhan pertama membuat mujizat itu bukan cukupkan kebutuhan kita. Tapi mujizat itu untuk menumbuhkan iman. Yang Amin. setuju Amin. tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ya. Apa artinya tumbuh mujizatnya? Kalau tidak tumbuh iman itu kan murid-murid Pak. Lah orang-orang sing makan. Ya apa Pak? Coba kita lihat Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6 juga ayat 22. Setelah murid-murid kita lihat sekarang
Kita lihat orang yang banyak yang makan. Pada keesokan harinya, Ya, orang banyak yang masih tinggal di seberang ya. melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Terus, Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. lanjut, Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. lanjut. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, datang ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Terus, Ketika orang banyak melihat ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, ya, mereka naik ke mereka perahu-perahu itu, berangkat naik ke perahu-perahu, lalu berangkat ke Kapernaum lalu berangkat ke Kapernaum, ke kampung Yesus. Terus Pak, untuk mencari Yesus. untuk mencari Yesus. Terus, Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang ketika laut orang itu, banyak itu ketemu Yesus di Kapernaum, mereka berkata kepadanya, mereka berkata kepada Yesus, Rabi, Rabi, Guru, bila mana engkau tiba di sini? kapan kau tiba di sini? Terus, Yesus menjawab mereka, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya kamu mencari aku, sesungguhnya kamu ini golek aku, lu cari gua, kamu cari saya, bukan karena kamu telah melihat bukan karena tanda-tanda, kamu lihat mujizat, bukan kamu lihat tanda. melainkan karena kamu telah makan roti itu Lah. dan kamu kenyang. Nah itu. Tuhan ngomong, anggitmu kon golek aku lah, pola perkara badokan wingi ku sih. Waduh, mateng aku. Tuhan itu tahu hatinya orang. Kon golek aku iki masuk perkara iman, masuk perkara pengajaran, masuk perkara mujizat dan tanda-tanda. Ya mek perkara sacul roti wingi iku lho kon golek aku. Halo. Betul. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, mujizat itu memang hebat, tapi iman jauh lebih hebat dari mujizat. Orang terima mujizat belum tentu punya iman, tapi orang yang punya iman pasti hidup dalam mujizat. Amin. Yang percaya katakan. Amin. Nih coba kita lihat. Jadi perjuangan kita sebenarnya bukan perjuangan mencari kebutuhan. Waduh, bagusnya surat Yudas ini. Aku tuh sebetulnya mau nulis surat kepada kamu itu enggak tentang itu. Tentang keselamatan. Tapi aku tergerak. Lebih penting aku ngomong kepada kamu. Tentang apa? Tentang perjuangan. Supaya kamu tetap berjuang. Tetap berjuang. Untuk apa? Untuk iman. Untuk iman. Untuk iman. Nah, minggu ini kita kumpul. Ini perjuangan. Untuk mendapatkan hadirat Tuhan, untuk mendapatkan firman Tuhan, baik lewat nubuatan maupun lewat pemberitaan firman. Kenapa? Firman itulah yang menumbuhkan iman. Anda boleh tidak punya uang, tapi punya iman, untuk uang Tuhan bisa berikan kepada kita. Amin. Anda boleh sakit, tidak punya kesehatan, tapi iman masih punya, oh tentang sakit pasti disembuhkan. Amin. 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 Anda boleh punya persoalan, semua orang punya persoalan. Yang penting kata firman, kalau kamu masih punya iman, apapun persoalanmu, dadal di hadapan Tuhan. Lah ruwetnya itu Anda punya semuanya, tidak punya iman, bubar. Nah, iman itu adalah satu dasar untuk kita berharap kepada Tuhan. Iman itu adalah bukti untuk semua yang belum kita lihat daripada Tuhan. Tapi perhatikan, karena Tuhan wis gregeten setelah buat 5 roti 2 ikan itu, sing dikasih makan ya ndak pokro, betul ya? Betul. Sing bagi makan hatinya ya masih degil, yang habis makan suruh pulang, yang bagi makanan suruh pergi ke Betsaida. Balik Injil Markus. Kembali kepada Injil Markus pasal yang ke-6. Ayat 46, perhatikan.
Pasal 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari Setelah mereka, Yesus berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. aduh, saya sudah tahu pasti ini. Kalau saya mikir-mikir, Tuhan berkata, wes warek kabeh, lu usah kenyang, pulang, semua pulang. Kabeh mulih wes ya. Murid-murid lagi ngelumpukno apa? Sisa roti. Roti. Sudah, melok-melok kabeh. Sudah guru. Dapat piro? 12 keranjang. Wes, sekarang kamu ndak usah mangan. Naik perahu, berangkat ke Betsaida. Ini suasana setelah makan. Yesus naik ke atas gunung. Kira-kira berdoa untuk apa? Ayo. Kira-kira. Sampai ngelus dodo. Aduh. Doa apa? Sip. Ndak murid, ndak orang lain. Bapak, cek kebacute. Mari mangan warek, imani yo gak tumbuh. Mulih yo gak ono perubahan. Murid 12 iki yo ngono. Matane mek delok roti tok. Perkara ono roti wis puas. Aduh, tambahkanlah iman kepada mereka. Halo, betul? Betul. Jangan buat lagi Tuhan susah ya. Ketambahan maneh wong Surabaya. Ambek wong Malang. Amin. Amin. Lalu Tuhan naik berdoa. Ya kita lihat ceritanya. Tuhan berdoa di atas. Saya pasti yakin Tuhan berdoa tuh. Soro lu ini. 5.000 keluarga. Melo aku itu ternyata cuma perkara. Lek gano iki yo gak. Murid-murid yang ngono. Repot koyo yo. Pelayanan koyo yo. Ngasih orang makan koyo yo. Pikirannya mek satu. Semakin banyak orang sing tak layani, semakin dapat cuilane akeh. Semakin banyak orang sing tak layani, aku semakin banyak punya PA. Lomba-lomba pelayanan. Ngedekno wetenge dewek-dewek. Tuhan naik ke atas lalu berdoa. Lanjut Pak. Ketika hari sudah malam, Ketika hari sudah malam. perahu itu sudah di tengah danau. Perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Sebentar tak ceritani. Lihatan cerita ini ya. Hari sudah malam. Perahu itu sudah di tengah-tengah Danau. Saudara dengar dulu cerita saya. Danau Galilea itu bentuknya seperti kenor. Kenor itu harpa. Harpa itu kan gede ngisor, cilik ndukur. Betul kan ya? Nah itu namanya kenor. Kenor itu makanya danau itu disebut dengan Kineret. Seperti kenor. Lah dari mana mereka ini datang? Mereka ini datang dari tempat Yesus memecahkan roti namanya daerah Tabga. Apa Bapak Ibu? Tabga. Disuruh pergi kemana tadi? Betsaida. Lihat. Danau itu mojore utara ke selatan. Yang utara lebih panjang, yang lebih lebar. Yang selatan itu lebih kecil. Jadi kayak gini. Lah, jarak mereka dari Tabga ke Betsaida itu kalau mau naik perahu mereka tidak sampai 1 jam. Lihat ya. Tidak sampai 1 jam. Kenapa? Mereka tidak usah ke tengah. Wong danau itu jauh ke selatan sana kok saudara. Lah ini baratnya danau sebelah barat, bagian utara. Ada kota namanya Tabga. Tempat Tuhan Yesus memecahkan roti. Pergi ke pergi ke Betsaida. Itu tinggal lurus. Tidak sampai 1 jam. Atau kalau mau, kamu dari Tabga merepet turut pinggir ini loh. Lah gini loh. Terus menggok mana sana. Tidak sampai 1 jam itu sampai. Loh kok ada berita kok aneh sih. Hari sudah malam. Mereka belum sampai juga. Perahu mereka ada di mana?
di tengah-tengah danau di sana. Kalau itu dilihat Tuhan, terus Tuhan itu maido, you know is maido? Ya, Tuhan nyacat, loh, lawis nemen awisan. Wong disuruhnya ke Betsaida itu lah ya kenceng merono. Apa menggo utara terus minggir. Lah terus nengah ngidul merono sampai tengah-tengah. Nah kenapa kok sampai tengah-tengah itu ceritanya apa, Pak? Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Mereka sudah ke tengah, mereka payah mendayung. Karena angin sakal. Cukup ternyata yang membawa perahu itu bukan kekuatan mereka berlayar. Bukan dibawa kepada sebuah tujuan tempatnya dari Tabga menuju Betsaida. Perahu itu lagi dikuasai oleh apa? Angin. sakal. Namanya angin sakal. Dimenggokno perahu itu ke kanan. Habis menggok ke kanan, tabrak angin besar. Melayu ngidul ke tengah-tengah. Sampai sana angin itu menghancurkan kekuatan mereka. Perahu itu terombang-ambing, dayung dengan beratnya. Lewis ngene kate lapo. Kawanen roti 12 keranjang iku. Halo. Ayo entekno kono. Saya mau tanya. Kalau sudah tujuan hidup berubah, arah jalan tidak sesuai lagi. Karpe Tuhan kamu harus ke timur, terus kon ngidul hanya karena ada angin, ceklen roti 12 keranjang ini. Pasti orang melakukan yang pertama meringankan beban supaya ndak tenggelam, ndak abot-abot. Ingat Yunus, barang-barangnya dibuang ke, lah terus mereka buang apa? Roti pasti dibuang dulu. Sudah tambah enteng perahunya, ndak tambah enteng, mombol. Aduh, itu hanya gara-gara satu. Wis dikai mangan kok hatinya cek degil, murid-murid kok ya tidak ngerti tentang iman. Kono, budal sekarang. Mereka masuk ke satu kehidupan. Diputar-putar oleh angin, namanya angin sakal. Lanjut Pak. Maka kira-kira jam 3 malam. Jam 3 malam. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Ndak mentolo lihat mereka saknoni. Mungkin dia sembayang ambek ndelok mereka. Secara hati memang gua ini kegi mbak lu. Mikir kok ngini tok ae lho. Iman ndak tumbuh dikongkon ngetan, ngidul. Tapi harus ketabrak masalah, ketabrak kesulitan. Diombang-ambingkan persoalan. Tuhan sih ngelus dodo. Ya opo, gua ini ya ndak tego. Jam 3 pagi Yesus datang. Hari ini jangan khawatir. Kalau bulan-bulan lalu perjuangan kita salah. Tuhan mengasihi kita. Kalau waktu-waktu yang lalu perjuangan kita melingsi, mengsli, mencelek. Hari ini Tuhan mengasihi kita. Dia datang kepada kita, dia bawa firman-Nya, dia mau saya dan Anda kembali kepada kehendaknya. Amin. Yang setuju katakan. Amin. Yang percaya katakan. Amin. Dia pasti datang untuk menolong kita. Amin. 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 Ya apa Pak cara nih Pak? Nanti sore didengar lagi ya. Tuhan memberkati kita. Kembalilah kepada rancangan Tuhan karena Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Amin. Silakan Pak.